nama saya Miss Dewi dan kita akan lanjut bahas materi tentang tata bahasa lanjutan khususnya tenses, di mana di video sebelumnya saya sudah membahas kalau ada 16 tenses dasar, namun Anda hanya perlu menguasai 5 ini aja dulu. Pertama ada present simple, present continuous, present perfect, kemudian ada past simple dan juga future simple. Saya akan bahas satu persatu, tapi sebelum itu saya mau mereview sedikit tentang jenis-jenis kalimat. Apakah Anda masih ingat tentang jenis-jenis kalimat? Ya. Jadi ada beberapa jenis kalimat ya, seperti yang Anda sudah pelajari, itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif, kemudian ada kalimat nominal dan kalimat verbal, ada kalimat afirmatif atau kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Pertama, kita akan bahas tentang present simple tense. Nah, tenses ini digunakan untuk membuat kalimat yang menyatakan rutinitas, fakta yang terjadi di masa kini. Contohnya, saya sajikan dalam bentuk tabel ya. Di sini yang warna biru adalah jenis-jenis kalimatnya. Apakah dia berupa kalimat nominal atau yang tidak memiliki kata kerja, atau berupa kalimat verbal yang memiliki kata kerja ya. Dan yang warna kuning di sini adalah contoh kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini dibagi lagi jadi 3. Apakah dia positif bentuknya, atau kalimat yang negatif, dan kalimat tanya. Juga di sini yang warna hijau ada bentuk pasifnya. Apakah dia positif, negatif, apakah dia kalimat tanya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Contohnya di sini ada I am a student. Kalau negatifnya menjadi I am not a student. Kalau kalimat tanya menjadi am I a student? Kemudian di bawahnya ada I work, I do not work. Do I work? Contoh lain, she is happy, she is not happy, is she happy? Dan terakhir, she works, she does not work. Kemudian ada does she work. Oke? Kalau Anda perhatikan, yang nominal-nominal ini ya, yang I am a student sama she is happy. Jadi tengah-tengahnya itu ada am, ada is, satu lagi ada are. Seharusnya ada contohnya ya. Jadi itu adalah to be. Ya, kalimat nominal makanya to be. Kalau misalnya dia negatif, tinggal ditambahin not aja. Dan kalau misalnya dia kalimat tanya, si to be-nya ini pindah ke depan. Oke? Sedangkan kalau kita lihat contoh di kalimat verbal nih, di sini ada I work, I do not work, do I work, kemudian contoh satunya lagi ada she works, she does not work, kemudian ada does she work. Ini kaitannya sama penggunaan do sama does. Jadi secara sederhana, do sama does ini mewakili semua kata kerja yang ada di dalam bahasa Inggris. Cuman yang perlu Anda hafalkan itu adalah siapa yang pakai do, siapa yang pakai does. I, you, Dewi itu makanya do, he, she, it itu makanya does. Sehingga kalimat yang paling sederhana misalnya di sini I-nya kan pakai do ya. Terus kata kerjanya ya kerja, work gitu. Ada SS-annya di sini. I work gitu aja. Sedangkan kalau yang di bawahnya ada she works. Works-nya ini malah ditambahin S. Karena apa? Karena she ini pasangannya does gitu. He, she, it pasangannya does. Sehingga kalau misalnya subjeknya he atau she atau it, itu kata kerja dasarnya harus ditambahkan S di belakangnya. Kemudian sekarang saya lanjut ke bentuk pasifnya. Nah, di sini ada bentuk pasifnya juga sama, kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif. Cuman ada bagian kalimat nominal di sini saya coret ya contohnya. Karena apa? Karena tidak semua kalimat aktif dalam bahasa Inggris bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Bisa aja sih sebenarnya, cuman terkesan tidak natural atau tidak alami dan mungkin jarang digunakan kalau misalnya bentuknya kalimat nominal. Misalnya seperti ini, a student is being me, murid menjadi saya. Padahal maksudnya kan saya adalah murid. Gimana caranya mengubah itu menjadi kalimat pasif gitu. Dan kita pun di bahasa Indonesia tidak menggunakan itu terlalu sering. Sedangkan dia cukup berbeda dengan yang kalimat verbal. Misalnya di sini, saya bekerja gitu kan. Pekerjaan sudah dilakukan oleh saya. Oke? Jadi work is done by me. Di sini juga sama, work is not done by me, dan kalimat tanya is work done by me. Nah, contoh yang kedua, work is done by her. Sebenarnya kalimatnya sama aja ya, pekerjaannya sudah diselesaikan oleh dia. Pekerjaannya tidak diselesaikan oleh dia, kemudian ada apakah pekerjaannya diselesaikan oleh dia gitu.
Jadi, di sini cirinya adalah ada penggunaan to be, is, am, are, tergantung si subjeknya, ya, sama penggunaan verb 3 atau kata kerja dasar bentuk ketiga. Silakan dicek kembali mengenai kosakata dasar yang sudah saya sampaikan di modul ketiga, oke? Terakhir, ini saya sudah rangkum beberapa catatan yang perlu Anda ingat ketika Anda membuat kalimat menggunakan present simple tense. Yang pertama, remember the use of to be is am-are. Artinya, perhatikan penggunaan to be is am-are. Siapa yang pakai is, siapa yang pakai am, siapa yang pakai are gitu ya. Kemudian, adanya penggunaan verb 1 atau kata kerja dasar 1. Anda bisa cek lagi yang mana sih kata kerja 1 di video sesi ketiga. Dan ada juga penggunaan verb 3 atau kata kerja dasar bentuk ketiga untuk kalimat pasif. Catatan yang kedua adalah not all sentences can be easily transformed into passive constructions. Artinya tidak semua kalimat bisa diubah menjadi bentuk pasif, terutama kalimat nominal alias kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Dan yang ketiga, di sini ada time expression atau waktu, penunjuk waktu ya. Contohnya today, hari ini, every day, setiap hari, always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, dan seterusnya. Biasanya, keterangan waktu ini digunakan untuk menjelaskan kalau kalimat itu terjadi di masa kini atau di present tense. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang present continuous tense. Nah, tenses ini digunakan untuk menyatakan hal yang sedang berlangsung saat itu juga ya. Biasanya ditandai dengan penggunaan to be is am-are dengan kata kerja dasar 1 dan akhiran ing ya dalam sebuah kalimat. Contohnya di sini saya juga buat dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Jadi untuk jenis kalimatnya, dia tidak terbatas pada yang mana kalimat nominal, yang mana kalimat verbal, karena ada penggabungan antara to be dan kata kerja. Si to be is am-are digabung sama si kata kerja, tapi ditambahin ing di belakangnya. Contohnya, kalau kalimat aktif ya, ada I am being honest, saya sedang jujur. I am not being honest, saya tidak sedang jujur. Am I being honest, apakah saya sedang jujur? Gitu. Kemudian kalimatnya yang lain contohnya, I am working, saya sedang bekerja. I am not working, saya sedang tidak bekerja. Dan am I working, apakah saya sedang bekerja? Nah, sedangkan kalau passive voice-nya, aturannya sama kayak yang sebelumnya. Misalnya ini, yang ada to be-nya am I being honest, ini kan kata sifat ya, jujur. Gimana caranya membuat jujur itu menjadi pasif? Saya sedang jujur. Jujur sedang saya, kan nggak mungkin. Jadi bisa diganti semacam kalimat ini. Honesty is being shown by me. Kejujuran sedang ditampilkan oleh saya, gitu. Cuman kan kesannya nggak natural ya, nggak alami. Jadi kita coret aja di sini, nggak usah terlalu dipikirin, dan lebih banyak pakai yang aktif saja. Beda halnya dengan contoh yang kedua nih di sini. I am working ya, saya bekerja. Kemudian bentuk pasifnya work is being done by me. Pekerjaan sedang dikerjakan oleh saya. Itu masih bisa karena ada objeknya yang pindah tempat gitu ya. Jadi dari saya sedang bekerja, kemudian pekerjaan sedang dikerjakan oleh saya. Itu kan ada objek nggak langsung di situ. Nah, bentuknya kita baca dulu, work is being done by me, kemudian work is not being done by me, dan yang ketiga adalah is work being done by me. Being ini adalah bentuk to be juga ya. Jadi to be itu ada is, am, are, was, were, be, being, been. Ada 8 to be yang bisa Anda explore lagi. Yang mana sih pakai ini gitu. Siapa sih yang pakai to be ini gitu, dan seterusnya. Lanjut, di sini ada remember the use of to be. Pastikan penggunaan to be sama verb 1 atau kata kerja dasar 1 untuk kalimat aktif dan kata kerja dasar ketiga untuk kalimat pasif seperti done. Dan ini kan kata kerja ketiga dari kata do ya. Do, did, done gitu. Terus yang kedua, pastikan penggunaan dari to be, kemudian kata kerja dasar 1 dan akhiran ing, oke? Itu pasti ada tuh di present continuous. Jadi gabungan antara si to be sama kata kerja sama ing. Lanjut ke not all sentences can be easily transformed itu passive construction. Sama kayak tadi, nggak semua kalimat bisa diganti ke kalimat pasif. Dan time expression. Time expression ini keterangan waktu. Keterangan waktu untuk present continuous biasanya now alias sekarang juga, detik ini juga. Contohnya, what are you doing now? You are learning English. What am I doing now? I am teaching English. Something like that.
Yang ketiga, kita akan bahas tentang present perfect tense. Oke, tenses ini digunakan untuk menekankan kejadian yang sudah terjadi dan masih berlanjut atau relevan hingga sekarang di waktu yang tidak terlalu spesifik. Untuk contohnya, sebenarnya sama aja dengan tenses yang sebelumnya, cuman di sini bedanya adalah penggunaan kata have dan has dan juga verb 3. Jadi kayak I have been a student. Saya sudah pernah jadi murid. I have not been a student, saya belum pernah jadi murid. Have I been a student, pernahkah saya jadi murid gitu. Untuk kalimat pasifnya kosong dia. Bisa sih, cuman ya susah itu tadi. Jadi mendingan fokus sama yang aktif aja. Terus untuk kalimat verbalnya kayak gini, I have worked, saya sudah bekerja. I have not worked, saya belum pernah bekerja. Have I worked, pernahkah saya bekerja. Dan kalimat pasifnya menjadi work has been done by me. Pekerjaan itu sudah pernah dilakukan oleh saya. Work hasn't been done by me, pekerjaan itu belum pernah dilakukan oleh saya. Kemudian ada has work been done by me, pernahkah pekerjaan itu dikerjakan oleh saya. Nah, kemudian di bawahnya contoh lain, ini ada she has been. Oke, jadi ini cuma bedanya penggunaan subjek aja. Kalau di atasnya subjeknya I, kalau di bawahnya subjeknya she. Jadi kalau si I ini pakai have, I, you, they, we pakai have, she, he, it pakainya has, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada time expression ya, atau keterangan waktunya. Biasanya untuk present perfect tense, keterangan waktunya itu kan tak spesifik ya. Jadi ada kayak before, sebelum, since, sejak, for gitu, untuk berapa lama gitu seseorang melakukan sesuatu. Nah, mungkin sampai sini Anda ngerasa bingung kapan pakai have has, kapan pakai do does gitu ya. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah pola kalimat yang akan Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anda biasanya pakai kalimat yang mana? Apakah kalimat positif, apakah kalimat negatif, apakah kalimat nominal atau kalimat verbal. Jadi yang mana dulu? Tentukan kalimat yang mau Anda buat dulu, baru Anda lihat contoh-contoh yang ada di tabel-tabel yang sudah saya sajikan, oke? Oke, kita lanjut ke tenses yang keempat, yaitu past simple tense. Tenses ini digunakan untuk menekankan kejadian yang sudah terjadi di waktu yang spesifik di masa lalu. Ciri khasnya adalah penggunaan verb 2 atau kata kerja dasar bentuk kedua. Contohnya di sini ada do, does, did, dan kata kerja keduanya adalah did. Kemudian ada have, has, jadi had, gitu ya. Kata kerja keduanya adalah had. Dan terakhir ada it, eaten. It ini adalah kata kerja kedua. Contohnya di sini ada kalimat nominal sama kalimat verbal juga. Kalau kalimat nominal, to be yang digunakan adalah was dan were. Sedangkan kalau kalimat verbal, semuanya yang dipakai adalah bentuk kata kerja kedua. Work sama ini work. Jadi contohnya I was a student, saya dulu seorang siswa. I was not a student, saya dulu bukan seorang siswa. Was I a student? Apakah saya seorang siswa? Kemudian sini ada you were happy, dulu kamu senang. You were not happy, dulu kamu tidak senang. Were you happy? Apakah kamu dulu senang? Gitu. Kemudian untuk yang verbal ada I work, saya dulu kerja. I didn't work, saya dulu nggak kerja. Did I work? Apakah saya dulu kerja? Nah, terakhir ada you work, kamu dulu kerja. You did not work, kamu dulu nggak kerja. Did you work? Apakah kamu dulu kerja? Jadi di sini untuk yang kalimat verbal, mau subjeknya I, you, they, we, he, she, it, semuanya pakai did ya. Jadi nggak ada do atau does lagi, tapi semuanya pakai did. Dan did ini mewakili seluruh kata kerja dasar bentuk kedua dalam bahasa Inggris. Nah, untuk passive voice-nya, untuk yang kalimat nominal di sini memang saya sengaja kosongin biar gak bingung, tapi untuk yang kalimat verbal sebenarnya sama aja sama yang sebelum-sebelumnya, cuman bedanya adalah to be-nya. To be-nya di sini pakai kata was ya. Work was done by me, work was not done by me, was work done by me gitu. Jadi penggunaannya was atau were tergantung subjeknya siapa gitu. Untuk catatan di sini ada do, does, did, dan did ini mewakili semua kata kerja dalam bahasa Inggris yang bentuk kedua. Terus remember the use of to be, was sama were. Jadi to be-nya ada dua, was sama were, nggak ada is mr lagi ya. Verb 2-nya itu tadi yang dipakai untuk kalimat aktif dan verb 3-nya tetap dipakai untuk kalimat pasif. Dan terakhir ada time expression atau keterangan waktu. Keterangan waktunya tentu jelas ada di masa lalu, misalnya kemarin, minggu lalu, dulu, dahulu kala, gitu. Bulan lalu, tahun lalu, gitu ya. Oke, mungkin itu yang past simple tense.
Kita lanjut ke tenses yang terakhir, yaitu future simple tense. Digunakan untuk menyatakan rencana atau kejadian di masa depan. Apa yang akan Anda lakukan besok gitu misalnya. Untuk contohnya, di sini ada penggunaan kata will ya, paling banyak dan paling umum digunakan. Contohnya, I will be successful, saya akan sukses. She will be a doctor, dia akan jadi dokter. Jadi kalau misalnya kalimat itu nggak ada kata kerjanya, Anda bisa pakai kata be untuk melengkapi will-nya. Jadi I will be ngapain, you will be ngapain, she will be ngapain, dan seterusnya. Kalau dia kalimat verbal, nggak pakai be, langsung aja sama kata kerja dasar satu. Dasar biasa ya, I will work, saya akan kerja. Oke, she will eat rice, dia akan makan nasi gitu. Terus yang negatif juga sama, tinggal ditambahin not aja. Khusus untuk yang ini, she will not. Bisa sih pakai she will not, tapi biasanya orang-orang pakainya she won't eat rice. Dia tidak mau makan nasi gitu istilahnya. Terus yang kalimat tanya tetap pakai will juga semua di awal. Dan untuk kalimat pasif, di sini sama ya, work will be done by me. Jadi di sini ada to be-nya juga, tapi ada verb 3 atau kata kerja bentuk work will be done by me. Terus rice will be eaten by her. Kata done dan eaten ini adalah bentuk kata kerja ketiga. Terakhir yang membedakan adalah keterangan waktu. Jadi keterangan waktu ada besok, tomorrow, next day juga tomorrow, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, dan seterusnya. Gitu aja. Nah, di sini saya kumpulin nih beberapa contoh kalimat dengan tenses yang berbeda-beda. Di sini saya contohin yang kalimat nominal ya, atau kalimat yang gak ada kata kerjanya. Contohnya, I am rich, saya kaya. Terus, I am being rich, saya sedang menjadi kaya. Artinya masih dalam proses mengumpulkan kekayaan. Terus, I have been rich, saya sudah pernah kaya. Apakah masih kaya sampai sekarang? Bisa iya, bisa enggak. Terus yang di sini ada I was rich. Nah, ini udah selesai nih. Saya dulu kaya. Apakah sekarang kaya? Ya enggak, udah selesai kayaknya. Dulu aja. Dan terakhir di sini ada I will be rich. Saya akan kaya. Artinya masih dalam proses perencanaan kalau di masa depan atau si saya ini akan kaya gitu ya. Nah, contoh lainnya di sini saya tambahin keterangan waktu ya. Jadi, misalnya I am a manager today. Saya adalah manajer hari ini. I am being a manager now. Saya sedang menjabat sebagai manajer sekarang. I have been a manager for 2 years. Saya sudah pernah menjadi manajer selama 2 tahun. Kemudian I was a manager 2 years ago. Saya dulu atau 2 tahun yang lalu menjadi seorang manajer. I will be a manager next year. Saya akan menjadi manajer tahun depan. Berikutnya saya tambahin lagi contoh untuk kalimat verbal ya. Jadi kalimat verbal di sini kalimat yang ada kata kerjanya. Misal, I buy bananas today. Saya membeli pisang hari ini. I am buying bananas now. Saya sedang membeli pisang sekarang. I have bought bananas. Saya sudah beli pisang. Terserah kapan, yang penting udah. Terus, I bought bananas yesterday. Saya sudah beli pisang kemarin. Ada waktu spesifik di sini, di masa lalu. Terus, I will buy bananas tomorrow. Saya akan membeli bananas besok. Atau saya akan beli pisang besok ya. Itu rencana untuk masa depan. Oke, ini terakhir contoh ya. Ini sama aja kalimatnya sama slide yang sebelumnya, tapi subjeknya itu beda. Kalau tadi pakai I, di sini pakainya he gitu. Jadi he buys banana, he is buying bananas, he has bought bananas, he bought bananas, he will buy bananas. Jadi Anda bisa perhatikan polanya bedanya apa dengan kalimat yang sebelumnya. Kalau misalnya Anda sudah paham atau ingin lebih memantapkan lagi, silakan dikerjakan practice time. Latihannya di sini Anda buat perubahan dari kalimat ini ya. I clean my room, saya membersihkan kamar. Ini present nih. Nah, terus silakan Anda ganti kata-katanya dalam bentuk present continuous, present perfect, past simple, future simple. Alright, ini juga contoh latihan lainnya untuk Anda. Sama aja dengan yang tadi instruksinya, tapi subjeknya beda ya. Kalau tadi I, sekarang Roni. Roni itu he, laki-laki ya. Jadi cara latihannya seperti ini. Kalau misalnya Anda sudah bisa melakukan ini dengan benar, Anda bisa buat kalimat Anda sendiri dari present simple, kemudian Anda ganti bentuk-bentuknya berdasarkan waktunya, apakah dia present continuous, present perfect, past simple, atau future simple. Baik, itu sudah semua sesi pembelajaran kita dari meeting pertama sampai meeting ke-7 akan berakhir di sini. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang tulus saya ucapkan kepada Anda karena sudah berpartisipasi dan menjadi bagian dari e-course ini.
Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan di e-course ini bisa meningkatkan kemampuan Anda untuk belajar bahasa Inggris lebih lanjut. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi seputar bahasa Inggris, silakan langsung saja chat di grup Telegram yang kita punya. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan untuk bonus e-booknya, Anda bisa download setelah sesi course ini ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!